Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 September 2024 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Yesus, berkah dalam. Apa kabar? Semoga kita semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan Sabda Tuhan, Rabu 18 September 2024. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 7 ayat 31 sampai 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini, dan dengan apakah mereka dapat disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap. Ia makan dan minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Namun hikmat itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Yesus terkasih, bacaan hari ini ada dalam konteks karya pelayanan Yohanes dan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Adalah kenyataan bahwa orang-orang miskin, para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa yang memberikan diri dan dibaptis. Sementara itu kelompok elit dalam masyarakat, yakni orang-orang terpandang seperti kaum Farisi dan ahli Taurat, menolak dan tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Mereka terlalu sombong dan degil hati. Sikap mereka itu sangat menjengkelkan Yesus. Sampai-sampai dalam bacaan hari ini, ia menggambarkan mereka seperti anak-anak kecil yang naif, rewel, suka merajuk, menolak segenap permainan yang ditawarkan. Kaum Farisi dan ahli Taurat itu menolak tawaran keselamatan Allah, baik yang disampaikan oleh Yohanes maupun yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dikatakan, Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kendati komentarnya menjengkelkan, tetapi baik kalau kita ketahui kemungkinan yang melatar belakanginya berkaitan dengan hal berpuasa. Berpuasa
secara umum di Israel waktu itu, selain tidak makan dan tidak minum, juga mengandaikan tidak mandi, tidak menggunakan wangi-wangian, juga tidak bersetubuh dengan pasangannya. Puasa juga tidak terpisahkan dari doa dan sedekah kepada kaum miskin. Untuk apa berpuasa? Salah satunya untuk menyatakan pertobatan, entah kolektif ataupun pribadi, dan untuk memohon pengampunan kepada Allah. Karena itu, bagaimana mungkin Yohanes Pemandi adalah seorang nabi yang kudus? Ia datang dan berseru-seru di padang gurun, sementara semua orang tahu bahwa Yohanes itu berpuasa, tidak makan roti dan tidak minum anggur. Seturut pemahaman tadi, berpuasa dilakukan oleh seorang pendosa yang bertobat dan bukan oleh seorang kudus. Oleh sebab itu, fenomena Yohanes Pemandi menjadi aneh dan sulit dipahami. Mereka menuduh Yohanes Pemandi sebagai orang yang kerasukan setan. Sementara itu, makan minum berlebihan juga bukan tindakan terpuji. Itu hanya dilakukan oleh pelahap. Karena itulah Yesus yang tidak berpuasa di depan publik kena kecam, justru karena ia makan dan minum. Apalagi ia makan dan minum dalam perjamuan dengan para pendosa. Mana ada orang saleh Yahudi waktu itu mau bergaul dengan kalangan pendosa. Pandangan seperti itulah yang membuat Yesus jengkel. Mereka diumpamakan seperti anak-anak yang tidak pernah puas dengan tawaran yang diberikan. Selalu saja rewel. Sikap ahli Taurat dan orang Farisi itulah yang justru membatalkan rencana Allah. Minimal untuk diri sendiri, lebih luasnya menular ke orang-orang lain yang menjadi pengikut mereka. Tetapi para pemungut cukai dan orang-orang banyak menerimanya. Hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Mereka itulah yang mewujudkan rencana keselamatan Allah yang telah ditetapkan. Sahabat Fresh Juice terkasih, ini sebenarnya ironis. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah golongan elit dalam komunitas religius agama Yahudi. Mereka memiliki kelebihan dari umat biasa dalam hal pengetahuan agama, ajaran, dan praksis kehidupan beragama secara umum. Mungkin kalau di kalangan Katolik sekarang ini yang mirip-mirip dan mungkin hampir setara dengan mereka, saya katakan hampir setara karena saya yakin para ahli Taurat dan kaum Farisi itu sangat loyal, setia terhadap ajaran, punya militansi. Nah, apakah bakal mampu? Maka saya menyebutnya yang mungkin hampir setara dengan mereka adalah para pewarta seperti saya ini yang merasa telah menjalani studi formal teologi, para prodiakon yang mengajarkan kesalahan liturgis, juga rohaniwan, rohaniwati, bruder, suster, dan tentu saja para pastor yang belajar teologi dan hukum gereja serta punya kuasa reksa pastoral.
Ini bahaya banget. Kesombongan, rewel, dan keras kepala potensial menyebabkan mereka ini juga gagal menanggapi karya penyelamatan Allah. Ini menjadi refleksi serius bagi saya. Sahabat Yesus terkasih, semoga kita siap belajar rendah hati, menjadi anak-anak responsif, berkehendak baik, dan tulus menanggapi warta keselamatan Allah. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 September 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.